Kembali lagi ke channel YouTube saya, Rifat Lawalata. Kali ini saya akan mengajarkan tentang bilangan pecahan. Pada umumnya kalian telah mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Di sini saya akan memberikan ilustrasi. Seandainya kita mempunyai sebuah balok. Balok tersebut kita bagi menjadi dua bagian atau setengah. Kemudian kita bagi menjadi 3, kemudian kita bagi menjadi 4, kemudian kita bagi menjadi 5. Nah, kita perhatikan, seandainya dibagi dengan 2, nah, kita lihat daerah yang diarsir di sini 1, kemudian dari 2 bagian yang kita pecah menjadi 1/2. Kemudian kita bagi menjadi 3, yang diarsir 1, kemudian yang tidak diarsir 2. Nah, jadi di sini yang diarsir 1 menjadi 1/3, 1 dari 3 bagian yang dipecah. Begitu pula dengan 1/4. Begitu pula dengan 1/5. Nah, ini secara singkat dasar dari bilangan pecahan. Oke, kemudian saya akan melanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu di sini bilangan 1/2. Contoh kita ambil bilangan 1/2. Di sini saya akan menerangkan secara singkat tentang penjumlahan, pengurangan, serta campuran daripada bilangan 1/2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini sangat sederhana sekali karena ini telah diajarkan di bangku sekolah dasar mulai dari kelas 3, mungkin mulai dari kelas 3. Di sini kita lihat 1/2 ditambah 1/2. Di sini mempunyai penyebut yang sama. Di sini kalian lihat, seandainya di sini 1/2, 1 di sini sebagai pembilang dan 2 di sini sebagai penyebut. Seandainya penyebut berbeda, seandainya penyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilang, yaitu 1 tambah 1, yaitu jadi 2, kemudian di sini 2-nya tetap tidak diapakan untuk penyebutnya, kemudian jadi menjadi 2/2. Kemudian 2/2 tambah 1/2, penyebut pembilangnya dijumlahkan menjadi 3/2. Lalu 2/2 tambah 3/2 menjadi 5/2. Demikian juga untuk pengurangan. Untuk pengurangan kita hanya mengurangkan pembilang. Nah, kita lihat di sini sebagai contoh, 4/2 dikurangi 1/2 menjadi 3/2. Lalu 5/2 dikurangi 3/2 menjadi 2/2. 6/2 dikurangi 3/2 menjadi 3/2. Nah, demikian. Kita juga dapat melakukan pada bilangan campuran, operasi bilangan pecahan campuran untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini kalian lihat 6/2 ditambah 3/2 dikurangi 4/2. Nah, di sini kita lihat, kita hanya melihat pembilang. 6 ditambah 3, 9. 9 dikurangi 4, 5. Nah, kemudian menjadi 5/2. Atau kita bisa mengerjakan dengan cara seperti ini. Pembilangnya kita tulis di atas, seolah-olah seperti sebuah pembilang. Maksud saya dalam pecahan tersebut kita langsung aja menjumlahkan pembilang seperti ini. 6 tambah 3 tambah dikurangi 4, yaitu 9 dikurangi 4/2, jadi 5/2. Dengan cara seperti ini juga kita dapat mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dari sini sama nih. Ya, kita perhatikan di sini untuk penjumlahan, pengurangan, dan campuran. Contoh dengan bilangan 1/3. 1/3 ditambah 3/3 sama dengan 4/3. Nah, kita lihat. Nah, untuk 4/3 kita dapat menjadikan sebagai pecahan campuran. Ini kita dapat 1/3 itu dari 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 1. Nah, sisanya 1. Nah, jadi 1/3.
Kemudian 5/3 ditambah 1/3 sama dengan 6/3. 6/3 artinya di sini 6 bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, untuk pengurangan kita perhatikan. 3/3 dikurangi, maaf di sini harusnya 3. Nah, jadi 3/3 dikurangin 1/3 sama dengan 2/3. Nah, kita sama pada saat kita mengerjakan campuran, kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini sampai kalian mengerti. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk pelajaran pecahan, ada materi yang mengajarkan atau diajarkan tentang bagaimana mencari atau menentukan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan dari dua pecahan yang berbeda penyebut. Nah, sini kita lihat kalau yang berbeda penyebut. Nah, cara pertama kita lihat di sini kita hanya mengalihkan antara pembilang dan penyebut dari pecahan yang berbeda. Nah, kita lihat di sini 2 dikali 1. Nah, artinya 1 dikali 2 atau 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kita tempatkan di sebelah sini. Kemudian 3 dikali 1 atau 1 dikali 3. Nah, ini kita tempatkan di sebelah sini. Nah, artinya 2 lebih kecil daripada 3. Nah, cara seperti itu. Saya ulangi lagi. Perhatikan di sini seandainya kita mau menentukan apakah 1/3 dengan 1/2 itu lebih besar mana. Kita lihat caranya. Kita lihat mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat 1 dikali 2. Nah, berarti 1 kali 2 kita tempatkan di sini. Kemudian 1 dikali 3 kita tempatkan di sini. Nah, artinya di sini 2 lebih kecil daripada 3. Cara yang lain yaitu bagaimana dengan menyamakan penyebut dengan KPK. Kita lihat KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kita tempatkan di sini sama-sama penyebutnya jadi berbeda, penyebutnya jadi sama, yaitu 6. Nah, kemudian kita perhatikan 6 dibagi dengan 3. Nah, 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2 dikali 1, 2. Nah, berarti kita tempatkan di sini 2. Kemudian 6 dibagi dengan 2, 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu hasilnya menjadi 2/3 titik-titik 3/6. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, kita untuk menentukannya hanya melihat pembilangnya. Di sini kita lihat pembilangnya. Nah, lebih besar, ini berarti 2 lebih kecil daripada 3. Nah, inilah untuk menentukan lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Penyederhanaan pecahan. Nah, kita sering menemukan soal tentang penyederhanaan pecahan. Kita lihat, 4/8 kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, 1/2 ini didapat dari pembilang dan penyebut dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, 3/12. Nah, 3/12 ini kita samakan pembilang dan penyebut dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Lalu kita lihat materi berikutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, kita lihat ini pecahan biasa. 9/4 kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/4. Nah, di sini artinya 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 mendapat hasil 2, kemudian sisa 1. Nah, jadi 21/4. Kemudian 12/5. 12/5 di sini menjadi 2/5. Nah, kita dapat dari 12 dibagi 5, hasilnya 2, sisa 2. Jadi 2/5. Nah, kemudian kita lihat di sini sekarang bagaimana mengubah, nah ini kebalikannya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sini artinya 5 dikali 3, 15, ditambah dengan 2, 17. Jadi 17/5. Sini kita lihat, 5 dikali 3 tambah 2. Nah, kemudian yang berikutnya 6/2.
maaf, 6 2 per 3. Nah, di sini 3 dikali 6 hasilnya 18. 18 ditambah 2 jadi 20. Nah, 20. Nah, jadi 20 per 5 sama dengan 4. 4 di sini didapat dari 20 dibagi 5. Nah, itu untuk bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Oke, untuk berikutnya kita lihat di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini kalau kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, yang ini 3, yang ini 2. Oke, kita lihat 5 per 3 tambah 1 per 3. Nah, kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kemudian kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi 10 per 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, yaitu jadi 13. 13 per 6. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 6 hasilnya 2, sisa 1 jadi 21 per 6. Kemudian untuk pengurangan, nah kita lihat pengurangan 5 per 7 dikurangi 1 per 2. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 14. Kemudian 14 dibagi 7, 2. 2 kali 5, 10. 14 dibagi 2, 7. 7 kali 1, 7. Nah, jadi kita lihat jadi 10 kurangin 7 sama dengan 3. Nah, jadi 3 per 14. Itulah untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Selanjutnya kita lihat di sini perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nah, bagaimana kalau kita melihat soal tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Nah, kita lihat terlebih dahulu perkalian. Nah, untuk perkalian tidak perlu mengubah. Kita langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 3, 9. Kemudian 4 per 3 dikali 5 per 2. 4 dikali 5, 20. 3 dikali 2, 6. Nah, jadi 20 per 6. Nah, kemudian 20 per 6 kita jadikan pecahan campuran menjadi 3 per 2. 3 per 2 kita sederhanakan di sini 2 per 6-nya, dan masing-masing dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Nah, maaf di sini harusnya 3, 1 per 3. Nah, ini saya salah menulisnya di sini. Oke. Kemudian sekarang kita perhatikan untuk pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan di sini kita nanti mengubah tanda pembagian menjadi perkalian. Kemudian kita antara pembilang dan penyebut dibalik atau bertukar tempat. Di sini kita lihat 2 per 3 pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian 4 per 3 menjadi 3 per 4. Langsung kita kali. Nah, kemudian 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Disederhanakan masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Oke. Kemudian selanjutnya operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, seperti kita ketahui, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita dahulukan perkalian atau pembagian. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kita lihat 4 per 3 dikali 1 per 2 ditambah 3 per 4. Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. 4 kali 1, 4. 3 kali 2, 6. Jadi 4 per 6. Kemudian kita tambah dengan 3 per 4. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, kita samakan dengan menggunakan KPK. Penyebut dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, kemudian 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 4, 8. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Nah, ini penyebutnya udah sama. Kemudian langsung kita jumlahkan. 8 tambah 9, 17. Menjadi 17 per 12. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. Menjadi 1, 5 per 12. Kemudian untuk soal berikutnya, 4 per 3 ditambah 1 per 2 dikali 1 per 3.
Nah, karena di sini perkalian, ada di sini perkalian, kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Oke, 4/3 ditambah, ini 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Nah, jadi 1/6. Kemudian setelah itu kita samakan penyebutnya ya, antara 3 dan 6 menjadi 6. Oke, dengan menggunakan KPK. Nah, 6 dibagi 3, 2 kali 4, 8. Nah, ini tetap. Oke, kemudian tinggal kita jumlahkan menjadi 9/6. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1, 3/6. Nah, kemudian di sini ada penjumlahan dan pembagian untuk soal berikutnya. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu pembagian. Nah, seperti kita ketahui untuk pembagian, kita ubah tanda pembagian menjadi kali, kemudian antara pembilang dan penyebut kita tukar tempat jadi 3/1. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita hitung dulu ini, jadi 1 kali 3, 3, 2 dikali 1, 2. Baru kita tambahkan dengan 4/3. Nah, kita samakan penyebutnya, kita samakan di sini penyebutnya jadi 6. Oke, maaf di sini harusnya tidak ada ini. Kemudian di sini jadi 6, 6 dibagi 3, 2, 2 kali 4, 8. Kemudian 6 dibagi 2, 3, 3, 3, 3, 9. Nah, ini seharusnya tidak ada, maaf. Di sini saya salah menulisnya. Kemudian 8 tambah 9, 17. Jadi 17/6. Oke. Nah, kemudian kita jadikan pecahan campuran. Nah, demikianlah penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sampai jumpa di channel YouTube Rifat Lawalata yang berikutnya.